Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Beberapa minggu kemarin saya kan udah bikin video tentang ngeliatin koleksi jam saya part 1 ya kan. Nah, sekarang saya pengen buat part 2-nya kan, karena masih ada 10 biji jam yang belum saya jelasin ke Agan ya. Ya, siapa tahu dari koleksi ini ada yang tertarik dan pengen dibahas, nanti saya buatin video detailnya kalau Agan minta ya. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita lihat koleksi jam saya part 2. Lanjut kita ke jam ke-11 saya kan. Yaitu ini kan. Ini adalah Casio AI 1200 ya. Dan ini adalah salah satu jam pertama yang saya punya kan. Dulu pertama kali saya beli jam Casio itu dua ini kan. Nih. Nanti kita bahas ini terakhir ya kan. Ini adalah jam Casio pertama dan yang membuat saya tuh jadi kecanduan beli jam Casio kan. Karena ini bentuknya keren banget ya kan. Ini terinspirasi dari jamnya James Bond ya kalau nggak salah. Dan ini sampai sekarang masih diproduksi dan harganya tuh lumayan murah kan. Dengan kualitas sebagus ini dan fiturnya tuh lumayan banyak ya. Ini ada world time. Angka jamnya ada dua, ini analog dan ini digitalnya, ada alarm, pokoknya standar lah jam Casio. Pokoknya kalau Agan pertama kali beli jam Casio, saya saranin beli jam ini kan, pasti puas banget ya. Jam ke-12 ini dari Skame lagi ya, tipenya 2198 kan. Nah, yang saya suka dari jam ini mirip desainnya kayak jam Ana Digitem, saya lupa mereknya apa ya kan. Nanti saya coba cari gambarnya. Nah, ini indikatornya itu keren banget ya kan. Ini ada indikator digitalnya, ini ada analognya, dan ini indikator detiknya kan. Jadi lumayan komplikasi. Dan spesialnya ini ada fitur suhunya ya kan tuh. Jadi kita bisa tahu suhu sekitar kita. Nah, sekarang di kamar saya 31,7. Nah, itu yang buat saya suka kan. Kalau dari bahannya ya standar jam Skame ratusan ribu ya. Ini dari beras metal kalau nggak salah ya. Jadi memang sih ini kuat. Cuma lama-lama kalau nggak kita rajin bersihin pasti akan berkarat kan. Atau kayak oksidasi gitulah. Cuma karena saya nggak mampu beli jam aslinya, makanya saya beli homage-nya aja dari Skame ini. Nah, ke-13 ini adalah jam Q&Q tipe A164J ya. Kenapa saya beli jam ini? Karena dulu saya mikir saya tuh banyak banget jam digitalnya. Cuma saya tuh nggak punya jam analog yang pakai stainless kan, yang full stainless. Yang modelnya juga bukan Philwatch kan. Jadi saya milih-milih, saya cari yang diameternya kecil, dapat jam ini kan. Saya suka bentuknya simple. Ini sering saya pakai kalau ke acara misalnya formal kayak pernikahan gitu. Lumayan keren ya. Ini harganya kalau nggak salah dulu 400 mungkin, saya lupa, pokoknya sekitaran harga segitu dan sampai sekarang berfungsi normal ya kan. Cuma jujur jam ini jarang saya pakai karena saya sebenarnya kurang suka ya jam yang full stainless. Cuma kalau lagi ada acara saya pasti pakai jam-jam tipe gini kan. Tuh, dialnya ini udah saya kasih anti gores, makanya sedikit warna doff ya, tapi saya suka look ini daripada look terlalu mengkilat ya. Lanjut ke jam saya yang ke-14 yaitu Skame 1284 kan. Nah, saya beli jam ini dulu karena setahun atau 2 tahun yang lalu itu sempat booming jam Sandateng ya, itu mirip kayak Cartier. Nah, karena waktu itu Sandateng itu nggak resmi masuk Indonesia, kalaupun ada di Indonesia itu harganya mahal, karena mungkin bukan distributor besar yang masukin ya, distributor kecil. Jadi saya tuh nyari jam mirip kayak Cartier gitu, cuma harganya lebih murah kan. Saya dapat tipe ini kan, Skame 1284. Nah, ini asalnya ini dulu pakai stainless ya kan, cuma udah saya ganti strap kulit biar lebih mirip kayak Cartier gitu ya. Tapi jujur ini jarang banget saya pakai kan. Saya suka bentuknya, cuma kalau saya pakai itu kayak saya merasa terlalu feminin gitu loh kan. Apalagi kalau saya pakai baju yang
lengan pendek ya. Tapi kalau baju lengan panjang saya suka pakai jam ini kan, karena kelihatan klasik gitu, saya suka sih. Ini udah saya ganti baterai mungkin baru sekali ya, karena ini tipe Skame yang lama ya kalau nggak salah kan. Ada sih temennya yang warna gold, saya lupa itu kan. Selanjutnya ini jam tangan yang paling spesial buat saya, tapi akhirnya rusak kan, yaitu ini kan, Casio W86. Dan ini adalah jam satu-satunya di koleksi saya yang saya beli bekas ya kan, karena yang lain saya beli baru kan, karena barunya udah nggak ada kan. Jam ini mirip banget kayak Casio F91W, F105W, itu mirip banget, cuma ini case-nya lebih gede dan yang saya suka itu ininya kan. Tuh ada tulisan birunya ini kayak retro banget kan. Nah, cuma karena ini saya beli bekas itu ada beberapa bagian yang rusak kan. Tombol-tombolnya ini kalau nggak salah ada yang rusak kan. Nih, ini masih berfungsi ya. Coba tombol lampunya tuh udah mati, tombol setting jamnya juga udah mati kan. Jadi udah berfungsi nih aja kan. Ya nanti mungkin kalau saya ada rezeki saya pengen nyervis jam ini ya. Karena memang udah lecet-lecet, saya pengen halusin lagi. Dan juga biar tombolnya itu berfungsi dan bunyinya itu berfungsi lagi kan. Karena ini mungkin kalau di Indonesia agak langka jam ini ya kan, karena ini rilisnya kayaknya buat pasar Eropa atau pasar Jepang gitu loh kan, saya lupa. Cuma ini bukan rilis di Indonesia ya. Selanjutnya adalah jam tangan dari Skame, tipenya 1806 kan. Nah, jam ini sebenarnya saya beli karena saya tuh awalnya yang lihat Casio ngeluarin jam yang model kayak gini kan. Itu saya lupa A1000W ya kalau nggak salah, nanti saya cari gambarnya. Nah, beberapa bulan kemudian Skame itu juga ngeluarin kan. Dan saya langsung pilih yang ini karena warnanya tuh saya suka kan. Putihnya tuh kayak keramik-keramik gitu, walaupun saya yakin ini bukan bahan dari keramik, cuma sablonan aja ya. Dan bahannya juga nggak mungkin stainless, pasti brass metal, kecuali ini mungkin strapnya ya kan. Itu saya suka banget jam ini kan. Dan kalau nggak salah strapnya ini saya ganti ya kan. Awalnya tuh kayaknya dia pakai strap Milanese, tapi karena saya nggak suka saya ganti strap ini kan. Ini juga saya ngambil dari Skame tapi tupa kan, strapnya ini Skame tipe berapa ya. Dan sampai sekarang sih sering saya pakai karena saya suka dia tuh stainless tapi ukurannya kecil kan, nyaman dipakai gitu loh. Karena kan biasanya kalau jam full stainless tuh kadang kerasa berat ya. Kalau ini karena dia tuh kecil jadi lumayan ringan kan. Ya buat agan yang pengen jam Casio yang modelnya sama yang harganya tuh mahal kan, 1 juta berapa gitu yang full stainless kayak gini. Ini ada variannya yang murah, bukan varian sih, alternatif yang murah dari Skame. Ini cuma 100 ribuan sih kalau nggak salah kan. Lanjut yang ke-17, ini adalah Casio A700W ya kan. Alasan saya beli jam ini karena satu, simple, sleek, lihat tebelnya. Tuh. Tipis banget kan, biarpun ini strapnya dari stainless, bagian bodinya mungkin dari resin ya. Ini nyaman banget dipakai kan, dan bentuknya tuh keren banget kan, kayak futuristik, retro gitu loh kan. Ini salah satu jam Casio kecil yang paling saya suka ya kan, karena modelnya tuh keren banget kan, dan ini yang saya sangat sayang pakai kan, karena takut lecet ya, soalnya case-nya ini dari resin gampang lecet kan. Tuh. Ya fitur standar Casio, cuma kalau agan pengen jam tangan yang retro, tapi kelihatan futuristik, jam ini salah satu alternatifnya kan. Ini ada beberapa versi ya, kayaknya ada warna gold, ada warna agak hitam gitu kalau nggak salah ya kan. Cuma saya beli warna ini karena salah satu varian yang paling murah warna ini kan. Ini warna silver tapi bagian dialnya tuh agak kehitaman gini kan. Ke-18 adalah satu-satunya jam G-Shock saya dan juga jam tangan yang nggak pernah saya pakai sampai sekarang kan. Yaitu ini kan, G-Shock DW5600 THC. Nah, yang saya suka dari jam ini tentu saja kalau agan lihat warnanya tuh, kombinasi warnanya tuh kayak merah, kuning, hijau kan. Rasta banget kan. Dan juga namanya THC. THC itu kayak zat di ganja ya, jadi kesannya kayak rasta banget jam ini kan. Padahal jujur jam ini tuh bukan jam spesial rasta ya kan, tapi jam ini adalah jam spesial Natal kalau nggak salah ya kan. Ada beberapa variannya,
Cuma yang model DW5600 ini warnanya itu ada merah, kuning, hijaunya itu rata gitu loh kan. Yang lain itu cuma lebih ke merah sama kuning dan sisanya hitam kan. Makanya nih jujur saya pertama kali lihat jam ini langsung jatuh cinta, langsung saya beli. Ini satu-satunya jam termahal yang saya punya dan nggak pernah saya pakai karena sayang banget kan. Ini jujur jarang banget kan kita ngelihat jam tangan. Kalau buat saya orang yang suka rasta, jam ini tuh jarang banget ada gitu loh yang model rasta gini, tapi cantik, nggak norak gitu loh kan. Nah ini selamanya akan saya keep dan mungkin nggak akan saya pakai sih kan, karena jujur ini satu-satunya jam yang paling berharga yang saya punya sih kan. Lanjut ke jam tangan saya yang 19, yaitu ini dia kan, Casio A168WA kan. Nah jam tangan ini saya beli mungkin sekitar 2 tahun kemarin ya kan, sekitar tahun 2023 awal. Jam ini sangat jarang saya pakai, cuma ada satu momen yang paling saya ingat memakai jam ini tuh saat saya nikah kan. Jadi pas saya nikah tuh pakai jam tangan ini kan. Tuh saya suka banget sih. Ini mirip kayak A700W yang tadi itu. Ini lumayan kelihatan retro dan futuristik, dan lampunya itu electroluminescent kan. Tuh jarang banget kan Casio yang murah-murah ada jam warna electroluminescent gini kan. Strapnya dari stainless, case-nya bagian depan ini dari resin tentu saja kan, bagian belakangnya baru stainless. Makanya kalau agan pakai jam ini, tangan ini hati-hati ya kan, karena pasti akan gampang lecet. Cuma kalau buat agan yang pengen jam tangan ya full stainless dan bentuknya kecil yang ada nilai historinya, kayaknya agan beli jam ini nggak salah sih kan. Nah yang terakhir adalah jam tangan ini dia kan, yaitu Casio AE1200 WHD kan. Nah, ini 2 jam pertama yang saya beli merek Casio kan, selain ini dan juga yang tipe warna hitam ini tadi kan. Kenapa saya beli jam tangan ini? Karena dialnya tuh saya suka, mirip jam James Bond. Bentuknya tuh kayak, nggak tahu kenapa, kayak kalau kita pakai jam ini ngerasa kita kayak agen Intel gitu loh kan. Keren banget kan. Kayak di film-film Intel di luar negeri gitu loh. Nah, jam tangan ini juga jarang saya pakai ya kan. Ini udah saya punya dari 2018, berarti udah 7 tahunan ya. Itu masih kondisi bagus karena memang saya jarang pakai. Ini kalau ada kegiatan yang penting-penting aja baru saya pakai jam tangan ini kan. Dan buat agan kalau misalnya suka koleksi jam tangan, kayaknya jam ini salah satu jam wajib yang dikoleksi ya kan. Karena sampai sekarang itu masih diproduksi dan harganya juga lumayan murah sih. Mungkin 300 sampai 400 ribuan agan sudah dapat sih jam ini kan. Dan fiturnya juga lumayan lengkap. Jadi buat daily beater cocok ya. Cuma buat tangan saya yang kecil ini agak keberatan sih kan. Mungkin buat pergelangan tangan agan yang agak besar, jam tangan ini cocok banget sih kan. Nah itu dia semua jam tangan saya kan. Kalau dari nomor 1 sampai 10 agan bisa cek di video sebelumnya agan. Ya kalau agan misalnya ada yang tertarik mau saya bahas, langsung aja komen di bawah ya. Oke, tadi itu semua koleksi jam saya kan. Ya menurut saya sih untuk ukuran jam tangan murah-murah, terutama kan jam yang saya punya itu mereknya Casio, Skame, dan beberapa merek lain, tapi mayoritas kayaknya merek-merek Cina ya kan. Nah itu lumayan kuat dan bagus ya. Cuma memang kalau agan beli merek kayak Skame atau merek-merek Cina itu kadang ada memang jam yang kualitasnya itu nggak bagus kan. Mungkin itu kisinya kurang bagus ya. Cuma kalau agan mau lebih bagus, saya rasa lebih bijak nambahin beberapa ratus ribu. Sekalian aja beli merek Casio kan. Ya nggak harus Casio Edifice, Casio G-Shock yang harganya kan rata-rata jutaan gitu kan. Tapi ada juga Casio yang general yang harganya murah kan, ratusan ribu itu ada kok. Tapi kalau agan mungkin pertama kali beli Casio, saya cuma ngasih tahu kalau pasti nanti akan ketagihan kan, karena setiap bulan Casio itu ngeluarin tipe atau model jam yang unik-unik kan. Kalau kita nggak ngontrol, kita akan beli terus. Makanya kan alasan saya beli kotak jam ini biar saya tuh nggak beli jam lagi kan. Jadi maksimal jam saya tuh hanya satu kotak ini kan gitu loh. Ya buat agan yang pengalaman
ngoleksi jam Casio, jam Skame, bisa tulis komen di bawah ya, kita sharing bareng kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang apapun yang menarik menurut saya di segmen ramen ini. Sekian dari saya, dan nantikan video saya selanjutnya.